Nah, sejak saat itu Amerika melakukan penyadapan terhadap jalur komunikasi antara Tokyo dengan duta besar mereka di luar negeri ya. Penyadapan Amerika itu mereka sebut dengan magic. Maka ketika invasi benar-benar dilakukan oleh Jepang, menduduki Saigon dan Danang namanya tuh, Roosevelt kini benar-benar melakukan tindakan nyata dengan membekukan semua aset yang dimiliki Jepang di Amerika, disusul oleh Inggris dan Belanda. Nah, saat itu adalah momen-momen yang paling mencekik bagi para diplomat, seperti telur di ujung tanduk. Karena mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil, sedikit saja ada kesalahan, maka itu bisa membawa bencana yang sangat besar. Ketika FDR itu udah punya niatan baik ya untuk berdiskusi tentang perdamaian lebih lanjut, sialnya saat itu Jepang sudah mengerahkan kapal lautnya di wilayah Hindia Belanda. Nah, maka usulan FDR pun setelah mengetahui kenyataan itu ya, itu diabaikan semuanya gitu loh. Dan untuk apa gitu, kayak repot-repot mencoba berdamai dengan negara yang jelas-jelas pengen berperang aja gitu loh, nggak mau berdamai gitu. Nah, saat itu terpilih kabinet baru yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang terbilang lemah, yaitu Fumimaro Konoe ya. Dia itu dikenal sebagai orang yang pendiam dan selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Nah, dengan demikian ada dua orang yang justru tampak lebih kuat dalam kabinetnya, yaitu Hideki Tojo. Ini adalah satu sosok yang kita bisa bahas di video yang lain ya, karena cerita dari si Hideki Tojo ini nggak kalah menarik ya. Dia adalah seorang letnan jenderal militer kekaisaran dengan kepribadian yang berlawanan dengan Fumimaro Konoe gitu loh. Dan selain Hideki Tojo ini juga ada Yosuke Matsuoka, nah yang tadi yang sudah disebutin ya, Yosuke Matsuoka. Dan dia seorang militer luar negeri yang arogan, ambisius, namun otaknya amat brilian gitu. Jadi meskipun dia pinter, disebut arogan dan ambisius gitu loh. Yang lucu dari si Matsuoka ini adalah dia ngaku kalau misalnya dia itu adalah expert dari Amerika gitu loh. Jadi kalau bahasa kita sekarang itu si paling Amerika lah gitu istilahnya. Nah, karena kepiawaiannya dalam menjalankan kebijakan luar negeri Jepang, dia punya kebebasan yang lebih daripada menteri-menteri sebelumnya. Dan memang Yosuke Matsuoka bisa melakukannya dengan baik. Cuma masalah utama dari si Matsuoka ini adalah kebanyakan ngomong, dan ia pun seorang yang sangat bermuka dua atau pandai menjilat lah gitu kan. Satu waktu nih dia bakal ngirimin surat ke Cordell Hull ya, sekretaris Amerika ya, sebuah pesan yang penuh dengan kata-kata baik yang menyanjung. Tapi detik berikutnya dia akan mengucapkan statement yang direkam di sebuah koran nasional Amerika, dan dia menyebutkan bahwa demokrasi telah berakhir dan negara-negara fasis pasti akan menang gitu loh. Jadi intinya demokrasi itu akan digantikan oleh fasisme gitu loh. Karena kenyataan itu juga ya, Hull ini berkesimpulan bahwa Jepang secara umum dan Matsuoka khususnya itu nggak bisa dipercaya. Itu juga yang faktor yang menyebabkan Hull itu punya kebencian terhadap Jepang gitu loh. Nah, sejak saat itu Amerika melakukan penyadapan terhadap jalur komunikasi antara Tokyo dengan duta besar mereka di luar negeri ya. Penyadapan Amerika itu mereka sebut dengan magic. Dan dari magic itu Hull mengetahui bahwa Jepang sudah kukuh dan tetap ingin berada di jalur perang, bahkan sudah melakukan persiapan untuk berperang. Padahal pada saat itu ada duta besar Jepang, yaitu baru terpilih, namanya Kichisaburo Nomura, dan ia dengan aktif melakukan tugasnya untuk menawarkan perdamaian kepada Amerika. Seakan masih kurang lagi nih alasan bagi Hull untuk membenci Jepang. Tanggal 27 September 1940, Menteri Luar Negeri Matsuoka menandatangani sebuah fakta yang terkenal banget nih, namanya Fakta Tripartit. Fakta yang dengan jelas mengukuhkan posisi Jepang sebagai aliansi atau bagian dari blok poros bersama dengan Jerman dan Italia. Dan nyaris di saat yang bersamaan Jepang menekan Belanda untuk menjual lebih banyak lagi bahan bakar minyak ke mereka gitu loh. Dan di saat yang sama itu pula Jepang menekan Prancis untuk membiarkan militer kekaisaran Jepang masuk ke Indochina dengan dalih mereka tidak ingin ada serangan Cina masuk dari Indochina atau Vietnam sekarang gitu loh. Jadi dalihnya seperti itu. Bagi Hull, FDR, dan Churchill atau Winston Churchill ya, yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu jelas adalah sebuah langkah nyata untuk menyerang Burma, Malaya, dan Singapura, alias untuk menjatuhkan kekuasaan Inggris pada saat itu gitu kan. Disebutkan bahwa pemerintahan Perancis pada akhirnya menyerah dan membiarkan pasukan Jepang masuk ke Indochina atau Vietnam sekarang. Dan saat itu juga tentara Jepang dan pesawat-pesawat terbangnya masuk. Maka ketika invasi benar-benar dilakukan oleh Jepang, menduduki Saigon dan Danang namanya tuh, Roosevelt kini benar-benar melakukan tindakan nyata dengan membekukan semua aset yang dimiliki Jepang di Amerika, disusul oleh Inggris dan Belanda. Nah, manuver dari sekutu ini tuh jelas terbilang radikal lah oleh kekaisaran Jepang, dan itu tuh jelas banget ngeganggu Jepang gitu yang punya ambisi besar. Dan
itu sebuah pukulan telak gitu bagi mereka gitu kan. Ya belum lagi embargo yang udah lama banget nih melumpuhkan Jepang dengan industrialisasinya gitu kan. Konferensi demi konferensi digelar secara turut-temurut bersamaan dengan Amerika dan semua stakeholder yang terkait. Kemudian Jepang mengirimkan bantuan demi bantuan kepada duta besarnya Nomura ya, si Nomura yang tadi yang udah kewalahan banget menghadapi sekutu di Amerika. Jadi dia tuh kayak udah kebingungan itu mau gimana lagi nih gitu loh. Kayaknya udah gak mungkin banget nih damai gitu sama Amerika. Namun posisi Jepang dan Amerika pada saat itu udah gak ada lagi di dalam satu lingkaran yang bisa ditoleransi gitu loh. Amerika ingin segera keluar dari Cina dan Indochina, serta yang tak kalah penting adalah membataskan aliansi tripartit dengan Italia dan Jerman. Jika permintaan itu tidak dikabulkan, maka bisa mimpi aja gitu loh, si keran bahan bakar minyak tadi itu bakalan ngalir lagi gitu kan. Itu kurang lebih kata Amerika. Jepang juga dengan tegas menjawab permintaan Amerika itu dengan sebuah penolakan gitu loh. Setelah begitu banyaknya orang yang mereka digerakkan ke Cina sana, abis gitu udah jutaan yen yang mereka keluarkan untuk menguasai Cina, itu nggak mungkin banget mereka keluar dari Cina gitu loh. Bicara soal jutaan yen yang dikeluarkan di Cina ya, itu ada salah satu fasilitas, namanya tuh fasilitas unit 731 yang mungkin bisa kamu cek videonya di sini, itu bisa dilihat secara detail. Di situ juga ada kurang lebih 1/5 dari jutaan yen itu biayanya masuk ke unit 731 doang. Nah itu tuh biaya yang besar banget gitu kan untuk membuat sebuah fasilitas yang besar banget, dan kegiatan di dalamnya juga sangat tidak berperi kemanusiaan gitu ya. Silahkan cek aja di videonya yang udah aku buat sebelumnya. Nah pada saat itu selain kesulitan dalam hal pergerakan di daerah Cina ya, karena ya lagi-lagi daratannya masih belum dikembangkan gitu, Cina juga berhasil bertahan dari gempuran Jepang karena bantuan Amerika yang mensuplai Chiang dengan berbagai macam senjata. Jadi kalau misalnya sekarang kita, ini kok bisa sih Cina yang katanya tadi kan senjata-senjata itu masih tradisional, kok mereka bisa bertahan sih dari gempurannya Jepang? Ya selain karena daerahnya tadi itu, Amerika juga memang memberikan supply berupa senjata-senjata gitu loh kepada Cina. Nah saat itu adalah momen-momen yang paling mencekik bagi para diplomat, seperti telur di ujung tanduk, karena mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil sedikit saja ada kesalahan, maka itu bisa membawa bencana yang sangat besar. Gru lagi-lagi adalah sosok paling mengerti bagaimana Jepang secara psikologis ya, dari perspektif pengamat sekaligus orang luar. Ia kemudian menulis surat kepada teman masa sekolahnya ya. Jadi Gru ini memang adalah teman masa sekolahnya Franklin D. Roosevelt ya. Sebuah surat yang panjang yang menjelaskan bagaimana kondisi sesungguhnya yang terjadi di Jepang, dan sekiranya apa yang dilakukan oleh Jepang menghadapi krisis dan tensi yang memanas dengan Amerika gitu loh. Jadi Gru ini menjelaskan gitu loh kepada FDR bahwa ini loh kira-kira yang bakalan mereka lakukan dengan kondisi yang seperti ini. Hati-hati karena Jepang itu siap untuk mengamuk dan melawan gitu loh. Ya udah ngamuk sih itu juga gitu kan Jepangnya. Nah pada saat itu juga Yosuke Matsuoka atau si paling Amerika ini lagi digantiin nih dengan pejabat yang punya kepala lebih dingin dan pikirannya lebih sehat gitu. Namanya Laksamana Teijiro Toyoda. Dia nih orang yang berdialog dengan Gru ya. Jadi si Toyoda ini berdialog dengan Gru, dan dialognya itu cukup panjang banget, dan Gru mengatakan sendiri dalam catatannya bahwa itu adalah perbincangan terpanjang yang pernah dia lakukan dengan menteri luar negeri manapun, katanya begitu. Jadi sebenarnya mereka tuh benar-benar ada di posisi yang kiri salah kanan salah gitu, jadi benar-benar harus hati-hati banget ketika bicaranya gitu kan. Hasil dari obrolan Gru dengan Toyoda ini menghasilkan sebuah surat atau pesan atau dokumen yang Gru kirimkan kepada atasannya yaitu Hull. Isinya kurang lebih adalah tentang saran bagaimana sebaiknya Amerika memperlakukan Jepang gitu loh. Tadi daripada pencekikan ekonomi, lebih baik rekonsiliasi yang konstruktif lah gitu. Kurang lebih isi dari suratnya Gru kepada Hull gitu kan. Jepang tidak akan pernah setuju untuk meninggalkan Cina. Nah oleh sebab itu jika Amerika memang menginginkan perdamaian dengan Jepang, maka disarankan agar Fumimaro Konoe dan FDR itu bertemu untuk membicarakan situasi genting itu di sebuah tempat khusus, misalnya Hawaii gitu kan. Di surat itu juga Gru mengingatkan kepada Hull bahwa Jepang bisa membawa koin dengan dua wajah yang berbeda. Artinya Jepang itu di satu sisi benar-benar menginginkan perdamaian, tapi di sisi yang lain Jepang itu siap banget untuk berperang gitu loh. Dan FDR saat itu mengaku
antusias atau lebih dari sekedar bersedia ya untuk bertemu dengan Fumimaro Konoe dan membicarakan semua permasalahan itu. Namun si Hul ini tidak semudah itu untuk bisa diyakinkan gitu loh. Ya kan lagi-lagi ya dia punya kebencian terhadap Jepang gitu loh. Ditambah Hul tahu lewat Magic bahwa Jepang itu punya rencana untuk menguasai Indochina dan Thailand. Hul dan FDR saat itu ditekan oleh berbagai macam pihak, terutama oleh barisan-barisan yang pro Cina gitu pada saat itu. Nah, adalah TV Sung namanya tuh. TVSOONG adalah TV Sung, saudara ipar dari Chiang Kai-shek itu yang menjadi pemimpin dari barisan pro Cina yang ada di Amerika. Kemudian ada Winston Churchill yang turut memberikan suaranya untuk bertindak lebih tegas kepada Jepang ya. Ia bahkan menyusun sebuah dokumen berisi poin-poin yang jelas akan merugikan Jepang, dan ia meminta FDR untuk mengirimkan ke Tokyo gitu kan. Namun saat itu FDR pun masih menginginkan adanya kesepakatan damai dengan Jepang. Satu perang aja itu udah terlalu banyak untuk satu negara gitu loh kan. Apalagi FDR tuh khawatir kalau misalnya negaranya itu akan bersinggungan langsung dengan Hitler gitu kan pada saat itu. Dan keputusan FDR pun didasari atas kenyataan bahwa Amerika itu belum siap untuk berperang ya, untuk melawan negara manapun gitu. Tahun 1941, tekanan-tekanan semakin menghimpit. Kala itu musim gugur di Amerika, dan bisa dibayangkan FDR dan Hull ya yang berada dalam posisi yang serba salah. Jadi karena sang presiden masih ingin mencari jalan damai, sementara orang-orang di sekeliling mereka itu menyarankan untuk kebijakan tangan besi gitu. Jadi kebijakan yang lebih keras lagi terhadap Jepang gitu. Gru mengingatkan Amerika dari Tokyo bahwa peperangan bisa terjadi kapan saja, karena Jepang itu bisa memutuskan keputusan itu secara tiba-tiba gitu loh. Intinya Gru itu pengen mengingatkan Amerika bahwa hati-hati loh, mereka itu bisa mengambil langkah ekstrim tuh kapan aja gitu. Nah, meski demikian, usaha-usaha diplomatis tetap dijalankan oleh Jepang, dan ada satu langkah terakhir yang dikirimkan oleh Jepang ke Amerika, di mana mereka mengusulkan sebuah kesepakatan dengan catatan modus vivendi atau agree to disagree lah gitu. Nah, itu jelas ya bukan langkah yang signifikan untuk progres perdamaian antara Jepang dan Amerika. Akan tetapi paling tidak ada hal-hal yang bisa didiskusikan secara lebih lanjut untuk mencapai perdamaian kedua negara dengan situasi yang mengikat masing-masing gitu. Nah, Jepang meminta agar bahan bakar minyak dari Amerika dijual kembali pada Jepang. Kemudian setelah kedamaian tercapai di Cina atau di daerah Pasifik tercapai, maka Jepang akan mundur dari semua tanah yang bukan kekuasaan mereka. Jadi intinya mereka pengen dijual dulu tuh si bahan bakar minyaknya. Abis gitu tunggu mereka menguasai Cina atau daerah Pasifiknya mereka dulu. Abis gitu tuh baru dilepas gitu kayak. Intinya sih simple. Jepang tuh pengen Amerika membiarkan mereka menguasai daerah Pasifik atau menguasai Cina gitu loh. Ya itu Hull jelas marah dengan permintaan Jepang tersebut ya gitu. Dan kalau itu kayak kelewatan gitu, kayak kurang ajar gitu loh, kayak menurut Amerika pada saat itu kurang seperti itu. Karena sebetulnya permintaan Jepang itu ya tidak merubah apa-apa gitu loh. Mereka tetap ingin menguasai Cina atau Asia Pasifik atau daerah Pasifik dan menyebut itu sebagai syarat perdamaian gitu loh kan ini gitu ya, nggak bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Amerika gitu. Nah saat itu FDR sudah menuliskan usulan untuk Jepang ya dalam rangka modus vivendinya FDR. Jadi Jepang punya modus vivendinya kepada Amerika yang tadi itu. Nah FDR juga punya modus vivendi kepada Jepang. Kurang lebih isinya adalah untuk memulihkan kembali hubungan ekonomi Jepang Amerika, kemudian agar Jepang mengakhiri gerakan pasukannya di utara dan selatan Cina, dan agar ada lagi pertemuan perdamaian dengan Cina gitu loh. Ketika FDR itu udah punya niatan baik ya untuk berdiskusi tentang perdamaian lebih lanjut. Sialnya saat itu Jepang sudah mengerahkan kapal lautnya di wilayah Hindia Belanda. Nah maka usulan FDR pun setelah mengetahui kenyataan itu ya itu diabaikan semuanya gitu loh. Dan untuk apa gitu, kayak repot-repot mencoba berdamai dengan negara yang jelas-jelas pengen berperang aja gitu loh, nggak mau berdamai gitu. Full dikirim ke Tokyo untuk mengirimkan sebuah dokumen yang kemudian dikenal dengan nama 10 points. Kita nggak tahu ya detail dari si 10 points itu apa. Yang jelas dokumen tersebut intinya adalah kurang lebih Amerika menginginkan Jepang untuk balik lagi ke 1931, di mana mereka itu tidak mengekspansi daerah mereka kemana-mana gitu loh, belum menyentuh Cina apalagi daerah-daerah di luar Jepang gitu. Dan di sini kita sedikit belajar lah soal si Hull ini ya. Hull ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang keras. Jadi banyak sejarawan sekarang yang menganggap bahwa
Hull itu kebijakan-kebijakan yang diambil sama Hull itu kurang imajinatif dan fleksibel gitu loh. Ya, belum lagi dia tidak mengerti Jepang sebagaimana Gru mengerti Jepang. Dan padahal Gru adalah bawahan dari Hull dan si Gru pun ya sering mengingatkan Hull tentang bagaimana Jepang secara psikologis gitu. Gru memahami betul bahwa Jepang sebenarnya adalah negara yang menyadari bahwa mereka tidak boleh sampai berperang dengan negara manapun. Jepang hanyalah negara yang tercekik di ambang kritis dengan segala kerusuhan yang dialaminya. Sehingga ya karena adanya berbagai macam kerusuhan, berbagai macam instabilitas di dalam negaranya dan krisis-krisis yang mereka alami, ya mereka mau gak mau harus mengambil langkah-langkah ekstrim agar mereka bisa bertahan gitu. Namun Jepang juga pada dasarnya adalah negara dengan martabat yang tinggi ya, dengan spirit Bushido-nya itu gitu loh. Ketika Hull marah mengetahui Jepang sudah menggerakkan angkatan lautnya gitu, jadi militernya udah bergerak, nah Jepang juga marah besar dengan 10 points yang diajukan oleh Hull gitu loh. Jadi sama-sama lu nggak ada niatan baik sama kita gitu. Jepang begitu, Amerika juga begitu gitu. Jadi ya bisa dibilang dua-duanya salah gitu kan. Ya maka ya mulai dari titik itu pun ya udah tidak ada jalan lain selain berperang gitu. Nah, tepat saat musim gugur, pasukan ke-25 di bawah Letnan Jenderal Tomoyuki Yamashita menyerang semenanjung Malaya dan mengambil alih pangkalan angkatan laut di Singapura. Kemudian ada pasukan ke-14 di bawah Letnan Jenderal Masaharu Homma dibawa untuk menginvasi Filipina. Ya, kemudian ada angkatan laut dan pasukan ke-16 yang dibawa oleh Jenderal Hitoshi Imamura menuju buruan terbesar, yaitu Hindia Belanda gitu, yang waktu itu ya Hindia Belanda atau Indonesia ya, dan memang dikenal pada saat itu karena suplai bahan bakar minyaknya yang sangat besar gitu. Dan akhirnya ada pasukan ke-15 yang dibawa oleh Letnan Jenderal Sojiro Ida ke Burma untuk mengakhiri suplai senjata dari sekutu atau Amerika Serikat ke Cina. Tentu saja sekaligus menguasai Burma pada saat itu ya. Nah, kemudian ada juga Isoroku Yamamoto, adalah seorang yang dihormati ya. Memang karena dia memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin angkatan laut Jepang pada saat itu. Dan Isoroku Yamamoto kita udah singgung di awal ya. Namun suatu ketika ia sempat diasingkan karena takut akan adanya pembunuhan terhadap Isoroku Yamamoto gitu loh. Kenapa gitu kan? Padahal di awal-awal dialah yang memimpin serangan ke Pearl Harbor gitu loh. Itu karena dia itu adalah orang yang paling menentang adanya konfrontasi dengan Amerika Serikat. Si Isoroku ini backgroundnya adalah dia pernah belajar di Washington sebagai awak kapal angkatan laut di sana, dan ia juga mengaku bahwa ia yang paling tahu tentang kekuatan armada Amerika Serikat. Ya bahkan dia sendiri berkata pada anak-anak sekolah di tahun 1940 bahwa Jepang itu tidak bisa mengalahkan Amerika. Maka dari itu Jepang tidak boleh melawan Amerika. Dan ketika keputusan perang ini udah bulat banget, Isoroku Yamamoto justru adalah orang yang paling bersikeras dengan sebuah rencana serangan yang paling kontroversial saat itu gitu kan. Penyerangan Pearl Harbor gitu. Ya, jadi yang justru nyerang Pearl Harbor padahal dia sendiri yang udah nyaranin jangan perang lawan Amerika, itu dia justru gitu loh. Nah, ia berkelakar bahwa itu akan sangat penting jika ingin menyukseskan apa yang dicapai oleh Jepang gitu. Ia juga kemudian berkata bahwa armada Amerika sama saja dengan pisau yang sudah dekat dengan leher kita atau Jepang gitu ya. Jika memang Jepang harus berperang melawan mereka ya, maka wilayah operasi militer Jepang di selatan itu akan mengalami permasalahan yang sangat serius jika itu tidak dilakukan gitu. Nah, meski Isoroku sudah berkata demikian, idenya itu dianggap gila dan semua enggan untuk menyetujuinya. Baru setelah Isoroku mengancam bahwa ia akan mundur dari jabatannya, barulah rencana serangan itu disetujui gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak sebuah cerita tentang Jepang ya, yang pada akhirnya memutuskan untuk memilih jalan perang dan melawan Amerika gitu loh. Peperangan yang menentukan takdir lah gitu istilahnya, dan peperangan yang mereka pun tahu kalau misalnya itu tuh adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar gitu loh. Jadi untuk yang pertama ini judulnya kurang lebih secara keseluruhan adalah Jepang dan militerismenya yang membara gitu loh. Jadi betapa militerisme itu sudah mendarah daging di pemikiran masyarakat Jepang pada saat itu gitu loh. Jadi ini tuh cuman part 1 dari sekian banyak part gitu loh. Jadi ya tunggu aja untuk part-part berikutnya gitu loh. Kalau misalnya kamu masih tertarik, silahkan ditonton. Ya untuk sekarang segitu dulu kayaknya ya. Dan itu mengakhiri part 1 dari seri The Rising Sun. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga bermanfaat ya. Like kalau kamu suka videonya. Dan subscribe buat konten-konten sejarah dan buku-buku non-fiksi ya. Dan segitu aja. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.